ide. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andika Skapradana dari Prodi Perbankan Syariah semester 4. Izinkan mempresentasikan dari materi manajemen keuangan ya, yang telah dipelajari di semester 4 kemarin. Oke, mungkin saya akan menjelaskan lebih detail atau kepada yang merujuk kepada laporan arus kas gitu, karena saya benar-benar memahami apa itu laporan arus kas. Laporan keuangan itu, teman-teman, sangat memiliki pengaruh yang sangat penting gitu bagi bisnis kita gitu. Kenapa? Karena dengan adanya laporan keuangan ini gitu kan, kita ini bisa mengetahui kondisi perusahaan yang ada dalam kondisi untung atau rugi gitu. Jadi biasanya laporan ini kan memberikan informasi tentang jumlah jumlah pemasukan dan pengeluaran kas perusahaan dalam periode yang tertentu gitu. Nah, kan tadi udah dijelaskan oleh saya apa sih laporan arus kas itu. Laporan arus kas itu kan dikenal juga kan sebagai jenis laporan keuangan yang berisi tentang informasi penerimaan dan pengeluaran kas dalam sebuah perusahaan pada periode tertentu kan. Nah, fungsinya untuk apa? Fungsinya itu untuk memberikan informasi serta revisian dari mana uang kas diperoleh perusahaan dan bagaimana mereka membelanjakannya. Nah, yang sederhananya gini, laporan itu digunakan untuk melacak catatan pemasukan dan pengeluaran dari seluruh kegiatan perusahaan. Nah, yang selanjutnya apa sih tujuan dan manfaat dari laporan arus kas ini? Nah, tujuan dari laporan arus kas ini untuk menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode akuntansi. Nah, selain itu manfaatnya itu bagi perusahaan, laporan ini juga memiliki manfaat untuk investor, kreditor, dan yang lainnya gitu. Oke. Seperti nih contohnya pada laporan cash flow yang di-generate oleh salah satu aplikasi akuntansi terbaik, yaitu Mercari Journal. Nah, kita bisa tahu nih banyak hal termasuk komponen seperti investasi tunai, terus juga pendapatan tunai, terus juga dan jumlah kas yang dikeluarkan perusahaan gitu. Nah, untuk komponen yang ada di dalam laporan arus kas itu apa aja sih, teman-teman? Nah, untuk yang pertama yaitu aktivitas operasi, terus yang selanjutnya itu ada aktivitas investasi, terus yang selanjutnya itu ada aktivitas pendanaan kan. Nah, yang selanjutnya itu metode pembuatan laporan cash flow, atau kita lihatnya. Nah, metodenya itu ada 2 metode gitu ya. Untuk yang pertama itu direct method kan. Nah, pada metode ini kita langsung membuat laporan arus kas tadi itu dengan mengelompokkan kegiatan operasi ke dalam berbagai kategori. Nah, oke. Nah, misalnya aktivitas operasional dibedakan akunnya sendiri-sendiri, seperti akun beban penyusutan, beban amortisasi, keuntungan dan kerugian, utang dan sebagainya. Sehingga kenapa teman-teman? Sehingga metode ini lebih mudah dimengerti dan dapat memberikan informasi yang lengkap dalam pengambilan keputusan. Oke, nah untuk membuat laporan arus kas ini,
kita harus menyiapkan buku kas atau bank dan buku kas kecil. Untuk metode yang kedua yaitu ada indirect method kan. Nah, berbeda dengan metode yang tadi, metode ini tidak langsung memusatkan perhatian pada perbedaan antara laba bersih dan arus kas dari aktivitas operasi. Nah, metode ini tidak langsung menunjukkan hubungan antara laporan keuangan laba rugi, neraca dan arus kas kan. Nah, karena datanya sudah tersedia langsung dalam perusahaan nih. Nah, maka metode ini lebih murah dibandingkan metode langsung. Nah, dalam metode ini tuh arus kas operasi, investasi dan pendanaan disusun berdasarkan laporan laba rugi dan neracanya. Nah, untuk cara membuat laporan arus kas itu umumnya itu ada 5 langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu menghitung kenaikan dan penurunan kas. Nah, yang kedua itu ada menghitung dan melaporkan kas bersih yang digunakan pada aktivitas operasi. Yang ketiga ada menghitung dan melaporkan kas bersih yang digunakan pada aktivitas investasi di laporan cash flow. Nah, yang keempat ada menghitung dan melaporkan kas bersih yang digunakan pada aktivitas pendanaan. Nah, yang terakhir itu ada hitung dan jumlahkan kas yang bersih dan ketiga aktivitas arus kas di atas tadi. Oke. Jadi gitu aja penjelasan dari materi laporan arus kas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.